Karena kita diliput oleh media, Bapak menikmati diliput media karena kerja negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, KPI, dengarkan. Aisyah teh kunaon? Akan bisa mengatasi. Walaupun untuk dan mereka menyerahkan dengan sukarela. Suka banget ngurusin sekolah, guru gitu ya, sampai anak nakal ngurusin rumah tangga. Akan menghadiri ke gedung sate ya. Oke, Bu Oka, gimana kita ke gedung sate, siap? Siap. Halo guys, selamat datang kembali di channel Dani TV. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Kenapa ya? Setiap Kang Deddy Mulyadi membuat kebijakan, banyak orang-orang yang gimana ya, kepanasan gitu kan, dan mengkritik. Dan di sini juga ada pengamat militer Khairul Fahmi yang mengatakan kebijakan mengirim siswa bermasalah ke barak militer mencerminkan kemalasan birokrasi mencari solusi yang tepat ya bagi permasalahan psikososial pada remaja usia sekolah ya. Dan menurut Mami, kenakalan remaja dalam bentuk tawuran, mabuk, kecanduan, game atau pembangkangan bukan ancaman keamanan sehingga tidak tepat dikirim ke barak militer ya. Harusnya dikirim kemana gitu kan, ke Papua gitu atau ke mana gitu kan, biar jelas ya. Sebaiknya dia mengatakan kenakalan remaja tersebut merupakan cerminan dari masalah psikososial yang kompleks dan memerlukan respon berbasis pendampingan, bukan penertiban. Kan itu mau didamping ya, ke barak militer mau didamping biar disiplin gitu. Bingung ya. Yang dibutuhkan siswa bukan barak tapi ruang belajar yang memulihkan. Kalau yang bermasalah adalah sikap, maka pendekatannya harus bersifat pedagogis ya, dan area reflektif, bukan koersif. Ada bahkan beberapa masyarakat sangat antusias ya dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi terkait mengikuti pendidikan dan pelatihan di barak TNI agar anak-anak bangsa disiplin menjadi lebih baik, karena yang merasakan itu masyarakat sendiri ya, bukan para elit. Dan jika menurut Fahmi kenakalan remaja, pembangkangan, mabuk, tawuran bukan ancaman keamanan, lalu apa? Bukankah itu juga bentuk kewajiban gubernur untuk warganya? Pusing dah. Oke, kita tonton dulu videonya. Ada Fahri Hamzah senggol KDM Bapak Aing mulai diserang dari sisi kanan atas bawah. Waspada dengan zaman sosial media ini Pak. Oke, kita tonton dulu ya. Bye. Zaman sosial media ini, Pak. Jangan karena kita diliput oleh media, Bapak menikmati diliput media karena kerja negara, bukan kerja pribadi, tapi kerja sebuah sistem. Kalau mau efeknya masif, mesti merupakan kerja sistem, bukan kerja pribadi. Negara tidak melekat pada pribadi, negara melekat pada sistem. Kalau mau efek negara itu besar, transfer kekuatan pribadi kita melalui negara, melalui sistem. Apa sistem itu? Regulasi yang baik, institusi yang baik, profesional dan transparan, birokrasi yang bersih dan melayani. Periksa tiga itu Bapak Ibu sekalian. Kita boleh kemana-mana, diliput oleh media, ditepuk tangani oleh netizen, tapi jangan lupa kalau regulasinya nggak ada, birokrasi tidak bergerak. Mustahil menggerakkan birokrasi kalau nggak ada aturan. Omong kosong, Pak. Bapak Ibu sekalian di daerah-daerah duduk dulu, habis dilantik duduk dulu, cek semua aturan. Ini aturan bener apa tidak sih? Aduh, bener ya, tapi sistem di Indonesia ini sudah rusak. Terlalu banyak aturan dan sistem dibuat menjadi celah korupsi. Kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, KPI, dengarkan. Aisyah teh kunaonnya ari KDM gerak barudak sina didiku militer dikritik. Sia aura debat jeung KDM dikritik majelis budak kanak-kanak. Lain kanak-kanak makasih teh deuleu turun ke lapangan eta teh geus dewasa geus 20 tahun. Kanak-kanak maka kategori 18 tahun ke bawah ya geus lulus sekolah SMA geus kuliah geus sudah 1 tahun
Nggak lulus 1 tahun eta mah rek kuliah arinya aneh. Aduh aing mah. Tuh arek kritik mah. Budak kletik anu ngaramen di stopan. Anu bener. terlantar eta nu kritik mah sia teh kadem teh geus digawena. Cari kantor. Ari sia. Makanya tong aja gue di kantor cik atuh kalapan kali-kali tuh loba baudak anu jadi pengemis di lampu stopan. Tah eta nu kudu dibenehi mah ku Saria. Aduh aing geus garoblog deui wae ieu kampun. Kalau ibu tadi sedih nangis, orang tua siswa ini sudah duluan nangis Bu dari pagi. Selama ini apa langkah atau solusi DPR yang sudah dilakukan untuk mengatasi tawuran geng motor, bacak-bacakan? Kalau ibu sudah terbiasa menghadapi anak seperti ini, solusi apa yang sudah ibu lakukan? Ibu tidak tahu betapa kerasnya arus bawah Bu. Gubernur Jabar itu setiap hari berada di tengah-tengah masyarakat Bu. Jadi tahu apa keluh kesah warganya. Masyarakat setuju dengan kebijakan gubernurnya, bupati setuju, wali kota setuju. Lah ini Dewan Perwakilan Rakyat malah gak setuju. Sebenarnya Anda itu mewakili rakyat atau partai? Taulah ya, mungkin kalian bisa jawab. Play. Dari kemarin sudah Pak Bupati, duluan. izin. Ya, terkait dengan ide dan gagasan Pak Gubernur Jawa Barat ini sama sekali memang belum kita bahas di Komisi 10 karena ide ini kan baru saja disampaikan dan kami belum melakukan pemanggilan ataupun undangan kepada yang terhormat Bapak Deddy Mulyadi maupun belum ada pembahasan dengan Dikdasmen. Tetapi pada prinsipnya saya jujur Pak Widadi sebagai Bupati tadi menyampaikan, Bupati Purwakarta menyampaikan, mengapa ya saya rasanya mau menangis begitu. Dari awal ini seolah-olah anak-anak ini sudah mendapat diskriminasi. Dia mempunyai hak-hak yang harus kita berikan kepada mereka. Dia juga dilindungi dengan hak-hak perlindungan anak. Sehingga ide ini saya sangat berharap sebenarnya tunda dulu. Lakukan pengkajian secara mendalam. Baru kemudian dieksekusi kalau memang secara kajian itu memungkinkan. Dan tidak akan berpengaruh besar ke depan. Jadi mengapa saya mengatakan saya hampir menangis? Saya Kalau sering gitu lama Bu, berkomunikasi nanti dengan jadi anak-anak yang preman. mempunyai kebutuhan khusus di dalam hal ini karena masalah sosial. Lalu mereka juga ditangkap di kantor dibawa ke kantor polisi karena dia punya kegiatan klitih atau tawuran kalau di Jogja. Ataupun mereka-mereka yang dikategorikan anak-anak nakal. Ketika kami berjumpa, kami bisa memahami, oh anak ini datang dari keluarga secara ekonominya sebenarnya mampu. Tetapi orang tuanya ternyata tidak memberikan waktu yang cukup. Oh anak ini keluarga dari yang single parent. Ternyata dia melakukan kelakuan seperti ini karena perhatian terhadap anak tersebut kurang. Oh ternyata yang ini terhadap lingkungannya atau lingkungannya mendukung untuk dia berbuat sedemikian. Karena tidak terkontrol oleh orang tua maupun guru. Iya, jadi artinya hal-hal seperti ini mestinya jangan terburu-buru. Ini soal anak. Kalau kita bicara soal anak, ini bicara soal masa depan bangsa ini. Ini dari satu kabupaten saja tadi sudah dikatakan 39 anak. Apakah mereka nanti tidak akan mendapat cap ketika keluar dari situ? Gitu. Jadi saya merasa bahwa saya nggak tega ketika kemudian harus mengatakan ini harus begini-begini dengan pendidikan secara militer, kami tangkap. barak militer begitu. Pak Saiful, bagaimana Anda merespon dari kekhawatiran Ibu Mai dan juga kekhawatiran bahwa program ini sejatinya dikaji dulu, ditunda dulu? Ini kan bukan pendidikan militer, tapi kita titipkan di barak militer. Nah, kenapa kita titipkan di barak militer? Karena masyarakat percaya, orang tuanya dipercaya. Ketika mereka sudah tidak mampu lagi mengatasi. Coba Ibu bayangkan, ya bayangkan kalau jadi saya di Bupati Purwakarta, tiap hari anak-anak ditawuran, saling bacok. Bahkan ada yang kakeknya sendiri, yang dia urus nih anaknya karena orang tuanya tidak ada, dari bayi merah, dia pergi malam pulang pagi, ketika ditegur langsung dibabat habis itu kakeknya. Ibu akan melakukan apa ketika ini terjadi? Ketika para orang tua, ini dia sudah merasa tidak mampu lagi ketika dia menegur, kemudian anaknya melawan. Satu-satunya jalan mencari lembaga yang terpercaya menurut orang tua siswa itu, ini akan bisa mengatasi. Walaupun untuk dan mereka menyerahkan dengan sukarela. Itu mereka. Dan mereka menitipkan. Dan kami anggap ini untuk solusi. Persoalan kedepannya itu nanti mau dibahas seperti apa. Paling tidak saat ini pemerintah kabupaten mendapatkan solusi. Merasa lega bahwa besok tidak akan ada lagi tawuran, besok tidak ada lagi saling bacok. Minimal mereka tingkat kedisiplinnya itu meningkat. Kan bukan di tempatnya aja yang berbeda. Dia tetap sekolah, gurunya datang. Kan gitu. Gurunya datang nanti itu ke sini. Ke barak resimen. Bagaimana Bu Esti? Kami tangkap Pak Bupati. Tidak sebutkan sebagai anak nakal di situ, tapi itu perlu perhatian khusus. Dan mereka senang, orang tuanya senang. Kami tangkap Pak Bupati. Bu Esti, bagaimana? Ini adalah dinilai sebagai salah satu solusi yang bisa dikatakan paling cepat, apalagi juga sudah disetujui oleh orang tua anak-anak ini.
Ya, sekarang ini kalau ibu tadi sedih nangis, orang tua siswa ini sudah duluan nangis, Bu, dari pagi. Pak Dari Bupati. kemarin. Ada komentar di sini 1990 kalau DPR tidak setuju, anak-anak sekolah menyimpang dialihkan ke DPR aja untuk dibina. Lihat hasilnya 1 bulan ke depan bagaimana. Setuju, Anda benar. Ya, apa tanggapan kalian tentang video ini? Terus di kolom komentar. Oke, kita next. Cuman komentar aja bisanya. Kalau mau tetap YouTube ya silakan saja, tapi coba fokusnya bukan pada ngejar konten, ngejar rating, engagement semata, tapi coba yang kontenkan itu apa yang menjadi reputasi dia sebagai gubernur, reputasi sebagai gubernur. Beliau ini suka banget ngurusin sekolah, guru gitu ya, sampai anak nakal ngurusin rumah tangga. Lebih baik suka begitu, Pak, daripada suka korupsi ini bahaya, Pak. Siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Kenapa? Coba gini deh ukurannya. Kebijakan ini sangat disetujui oleh orang tua. Dicek di media sosial. Siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Nah pertanyaannya, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Tidak, Pak, tidak. Elit-elit ini ngurusin nggak tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin, cuman komentar aja bisanya. Pak, kenapa? Cuman komentar. Ada komentar dari para elit itu hanya bisa berkomentar, ngomong. Elit itu cuma ngurusin duit, duduk akhirnya bulan dapat gaji. Fakta jelas, reputasi KDM bagus, rakyat mendukung. Hidup KDM. Hiduplah, Bang. Oke, kita lanjut. Pak, kenapa dana hibah mantan Wagub yang 45 miliar itu Pak gimana Pak dari Pemprov Jabar? Apakah bakal Saya tidak bicara pada perorangan ya, saya tidak bicara pada orang. Saya bicaranya adalah seluruh penerima dana hibah provinsi siapapun dia, dari manapun dia, harus mempertanggungjawabkan dengan 2 hal. 1, pertanggungjawab fisik, yang kedua pertanggungjawaban administratif. Pertanggungjawaban fisik kalau itu dalam bentuk bangunannya harus berkualitas sesuai dengan uang yang diberikan. Administratifnya harus baik. Kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan fisik, berarti administrasinya fiktif. Sudah Pak, ada rapat di provinsi. Ya, nanti diatur, sudah ada sekda, sudah rapat. Benar sekali ya. Dana yang masuk ke Tasikmalaya itu hampir tiap tahun ya. Dan perlu juga diaudit ya. Oke, di sini ada balas komentar. Apabila kita diperintahkan ke gedung sate, saya siap hadir ke gedung sate. Salam 1 komando. Buat apa, Bu? Buat jualan ya? Ini Krip Jaya Ismara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama Iskomara, Ispara Siliwangi 023. Kita bahas komentar dari Abang Nana Maulana 3 ya. Mohon maaf. Ini kalau lihat dari dari Bandung ya. Maaf, mau tanya Bu Mas, itu yang mau geruduk gedung sate bawa 500.000 anggota, kapan udah ditetapkan belum waktu dan tanggalnya? Ya, itu kalau misalkan kita sudah diperintahkan oleh Ketua Umum kita, Bapak Haji Hercules, dan para ketua-ketua DPC atau DPD kita serentak diperintahkan untuk ke gedung sate, saya akan datang, saya akan menghadiri ke gedung sate ya. Oke, Bu Oka, gimana kita ke gedung sate, siap? Siap. Ya, karena saya bukan preman ya. Pokoknya saya kalau atas perintah nanti Pak Ketum hadir ya, saya akan hadir ya, siap hadir ke gedung sate. Yang bilang preman tuh siapa, Bu? Nggak ada yang bilang preman. Kalau nggak ngerasa jadi preman ya diam aja, Bu. Mending Ibu tuh masak di rumah, cuci piring, bantu suami gitu kan, daripada urak-urakan kayak gitu kan. Ada. Kita lanjut lah. Barak militer program Kang Deddy bagi belajar nakal. Pak, kapan? Cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu lagi.
Yang sudah duduk sambil mengecek barang-barangnya. Bu tiga. Bu tiga ada yang orang tuanya di sini. Ada Erik, ada Bu tiga orang tua. Yang saya sebutkan namanya, angkat tangan, kemudian maju ke depan, jelas. Regu satu, Bapak Ibu sekalian tolong diperhatikan Bapak Ibu. Ini regu satu, anak-anaknya di sana. Oke guys, inilah suasana barak militer ya, buat anak-anak yang ya perlu pendampingan khusus lah ya, dan bagi orang tua yang sangat apa ya, sangat menghiraukan anaknya ya, mending langsung dibawa ke sini aja ya buat dididik gitu kan, biar anak jadi biar anaknya tuh jadi disiplin lah ya, intinya jadi disiplin lah ya. Oke, kita lanjut. Makanya saya bilang kebangsaan KDM ini ada Pak Ono guys ya bikin kebijakan yang bentar dulu. Bagaimana bila pemain Mobile Legends ML masuk barak militer? Oke, kita play. tatarannya sebenarnya bukan untuk wilayah provinsi tapi nasional, karena kan belum ada gubernur-gubernur yang membuat kebijakan yang sama. Tapi jangan gitu juga dong, Kang. Masa gubernur rasa presiden gitu? Ya enggak juga. Masih jauh, Ya, Pilpres. enggak, karena gini. Beliau kerjasama dengan TNI, bukan dengan Pangdam 3 Siliwangi, bukan. Mabes. Dengan Kasad kan gitu. Iya. Dan bukan hanya terkait dengan TMMD, bukan. Pendidikan masuk, infrastruktur masuk, dan berbagai macam. Itu kan pernah disampaikan juga oleh salah satu anggota Komisi 1 kan itu. Sebenarnya kalau memang ini bagus, nanti besok dievaluasi kan bisa jadi percontohan untuk nasional. Iya kan? Iya, tapi kalau saya melihat gini, jangan sampai ini hanya menjadi program yang ya pada akhirnya viral, habis itu mempopulerkan KDM gitu kan, secara nasional, tapi kita belum tahu ujungnya seperti apa. Nah, kalau ini bahasa politisi. Ya sekarang gini, sekarang misalnya pada saat ini kita kenal misalnya KDM karena disebut oleh Gubernur Kaltim, Gubernur konten misalnya. Dan hal yang terkait dengan masalah barak militer pun sering dikontenkan. Tapi kalau kita urai, menentukan peserta saja, coba aturannya dari mana pada saat pemain Mobile Legend dijadikan peserta untuk masuk barak militer. Pada saat sekarang itu gamers menjadi tujuan juga untuk salah satu profesi dari anak-anak itu. Nah, untuk itu Bapak harus cek dulu ya ke Bupati, ke Omjen, ini bagaimana merekrut mereka untuk masuk ke barak militer, kan enak ya, jangan langsung spekulasi begini kan, jadi seolah-olah ini menjodohkan Bapak. Oke, kita lanjut. Mana rek jadi naon coba ke lamun teh dari sekolah ulin Seorang nenek tangisi kepergian karena Omjen jemput paksa. Bengal kriminal kaya geus budak narek di bawah heula ku Om jen sina sakola heula supaya supaya jadi jelema mah. Ieu budak teh kasep pinter min. Ieu kitu tatangga maneh nyaraaheun ka maneh teh uwana tuh raka bapakna cari guys bawa mata bahaya, makanya cembalan harus siap. Kemana teh kudu pinter udah sekolah doakeunnya ieu sing supaya jadi jelema berhasil hayang jadi gubernur senang. Oh mantap cita-citanya. Ayo ka kolot mah kitu. Ayo kemana aja kali dia Pak. Ayo iya kudu diajar adab ge teh budak alak teh kudu diajar jang kudu diajar deh. Coba bayangkeun mana rek jadi naon coba ke lamun teh daek sakola ulin ludag laduk kabawakeun ku batur nu bengal kriminal kaya. Iya. Ketemu sama Om Jen. Woi. Wah, jangan Om Dani garang manis. Ayo. Ya. Kawan, ketuk kawan. Ini sebenarnya menyelamatkan generasi muda ya, daripada kita hanya diam dan berwawancara gitu kan, nggak ada tindakannya. Aduh ya, kita lanjut.
Kita ini Pak, udah deh, kita ini terlalu banyak wacana. Banyak pengamat ini dari urusan pelindungan anak, urusan transportasi, urusan banjir. Tapi muncul ketika ada masalah di TV aja Pak. Setelah itu tidak ada aksi. Masalah pelindungan anak di kota Bandung, coba tiap sudut. Anak-anak masih jadi peminta-minta, masih dagang umur 6 tahun nggak ada tindakan. Padahal itu kalau tindakan selesai. Puluhan tahun gue tinggal di Bekasi, gue baru ngerasain Bekasi itu punya gubernur. Soalnya gubernur yang kemarin itu cuma diem duduk ya di Bandung. Emang kayaknya single itu adalah pilihan terbaik gitu loh. Jadi nggak ada memenuhi kebutuhan istri gitu. Nggak ada yang kepengen beli Hermes, beli LV, beli Dior, beli Westall, beli apalah itu. Menurut gue ini Kang Deddy Mulyadi ini keren banget. Gue yakin pasti banyak yang benci, pasti banyak yang gak suka. Gue tuh bangga banget ya sama orang yang terjun langsung ke lapangan, melihat situasi dan kondisi di lapangan gitu. Ketimbang lu diem di kantor, lu setiap hari ke kantor, tapi lu nggak tahu perkembangan proyek lu sampai mana, lu nggak tahu perkembangan pekerjaan lu sampai di mana dan segala macamnya itu. Ya ke kantor iya, tapi kalau setiap hari di kantor, sedangkan lu adalah seorang gubernur yang harus mendengarkan keluh kesah warganya, terus lu duduk diem doang di kantor. Gimana caranya lu bisa tahu kalau anak buah yang lu suruh itu kerjanya bener? Di kantor itu cuma teori sayang, tapi prakteknya ya di lapangan dong. Kerja kalau cuma di kantor, kalau cuma teori, semua orang bisa. Tapi nggak semua orang bisa turun terjun langsung ke lapangan dan nggak semua orang punya skill. Ini mah harusnya bukan Kang Deddy, tapi King Deddy. Waduh, benar juga ya. Di zaman pemerintahan RK mungkin kalian juga bisa search ya. Banyak gak orang-orang elit mengkritik dengan semua kebijakan RK di zaman dulu? Saya sih bukan membandingkannya, tapi carilah gitu kan. Oke, kita lanjut. Wis, breaking news, sebuah truk berhasil lewat jembatan Bailey karena sudah bayar Rp 2.000. Ini ada truk ya, tapi katanya isi kosong ini. Kita lihat beberapa komentar ya. Di atas portal jelas maksimal 8 ton berat kosong, kendaraan truk 3 sekian ton. Sementara mobil kecil bawa muatan di atas 2 ton berat kosong, kendaraan 1 sekian ton. Menurut saya masih jauh beban maksimal ya yang diterapkan. Aduh, ini yang dibangun untuk beberapa miliar. Kenapa uang 2.000 bisa masuk gitu kan? Ini portal gunanya buat apa gitu kan? Buat apa gunanya? Udah aja tebas aja ya, gak ada pakai portal. Awanda, jangan karena uang 2.000 jembatan ambruk lagi. Betul. Terus mobil truk lewat mana? Mereka juga sama bayar Pak. Pikul aja lah. Oke, kita lanjut. Pagi Bu Cantika. Pagi juga Bu. Ini ada orang tua siswa antusias dengan tawaran kebijakan Kang Deddy Mulyadi ya. Didisiplinkan siswa bermasalah di barak TNI. Bisa diceritakan nih Bu, bagaimana menanggapi adanya kebijakan pembinaan remaja bermasalah ini di barak TNI? Saya antusias sekali dengan adanya program KDM ini. Lalu sejak kapan Bu anak Ibu ikut pembinaan ini dan akan berapa lama? Dari kemarin sampai 14 hari ke depan. Baik, mungkin bisa diceritakan Bu dari awal, kan ini kan kemudian ditawarkan oleh pihak sekolah. Ini bagaimana kronologis dipanggilnya, awalnya kan tadi ketahuan ngerokok ya katanya ya. Mungkin bisa diceritakan Bu Cantika seperti apa? Awalnya itu ketahuan ngerokok di dekat lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah terus ada salah satu siswa melaporkan ke gurunya. Dan dipanggil oleh pihak sekolah saya. Setelah itu tidak lama dari pihak sekolah. Kadang-kadang nih kalau dilaporkan ke gurunya, ini gurunya juga dilawan ya. Sekarang tuh kan. Ya. Mengajukan ini memperbolehkan tidak anaknya mengikuti pendidikan, pelatihan. Berarti ada permintaan izin dari pihak sekolah kepada Bu Cantika terlebih dahulu ya, kemudian anaknya dibawa ke sana. Iya. Baru ketahuan kali ini oleh pihak sekolah. Oke. Cuman kemarin ditanya sama pihak sekolah, katanya emang dia merokok diajak oleh teman-teman. Nah, kalau di rumah dia tidak merokok Pak. Dia anaknya kalau di rumah penurut, anaknya salah pergaulan dan teman-temannya banyak yang melakukan hal-hal negatif, dia jadi kebawa Pak. Baik, terima kasih Bu Cantika. Semoga ya dengan program ini bisa. Oke guys, seperti itu yang harus dikhawatirkan itu adalah apa ya, lingkungan, pergaulan.
dari anak-anak remaja gitu kan. Di sini ada seorang ibu yang sangat antusias sekali ya dengan adanya barak TNI. Mereka dibina dan belajar disiplin lah ya intinya. Dan ada juga yang merasa gimana ya, yang merasa setuju ya dengan kebijakan ini. Oke, apa tanggapan kalian tentang video ini? Tulis di kolom komentar dan nantikan video selanjutnya di Next Reaction. Bye bye.